Oke, pernah kepikiran nggak sih gimana caranya perusahaan-perusahaan raksasa itu nentuin harga jual produk mereka? Nah, jawabannya tuh ternyata ada di satu ide matematika yang tanpa kita sadari jadi semacam otaknya ekonomi modern. Satu konsep yang membantu bisnis di seluruh dunia buat ngambil keputusan paling penting. Coba dibayangin, Anda itu pemilik bisnis. Pertanyaan ini bisa jadi penentu hidup mati perusahaan Anda. Harga yang pas itu berapa? Kalau kemahalan, pelanggan pada kabur. Kalau kemurahan, wah bisa boncos. Jadi, titik sempurnanya di mana dong? Ini teka-teki super penting yang dihadapi semua bisnis, dari warung kopi di pojok jalan sampai raksasa teknologi. Jawabannya, kalau kita lihat secara visual, ada di sini. Kalau kita gambar semua kemungkinan keuntungan yang bisa Anda dapat dalam sebuah grafik, bentuknya bakal mirip kayak bukit gini. Misi kita jadi simple, cari puncak tertinggi dari bukit itu, titik di mana keuntungan kita itu maksimal. Nah, buat nemuin puncak itu, kita nggak bisa cuma tebak-tebakan. Kita butuh alat khusus. Sebuah alat buat ngertiin bentuk dan yang lebih penting lagi, kemiringan atau ya lereng dari kurva keuntungan kita di setiap titiknya. Alat ini namanya diferensiasi. Tenang, namanya mungkin kedengaran serem, tapi konsepnya sederhana banget. Anggap aja ini kayak mesin pencari kemiringan super canggih. Tugasnya cuma satu, ngasih tahu kita seberapa curam kurva kita di titik manapun yang kita mau. Dan ini dia kuncinya. Coba bayangin puncak sebuah bukit. Pas banget di puncaknya, tanahnya kan datar, udah nggak nanjak lagi, tapi juga belum mulai turun. Nah, kemiringannya di situ adalah nol. Jadi, si mesin pencari kemiringan kita ini sebenarnya cuma nyari satu titik ajaib itu. Titik di mana kemiringan kurva kita persis nol. Nah, bagian paling kerennya apa? Pakai alat canggih ini ternyata gampang banget. Beneran, ini kayak trik sulap matematika, cuma 2 langkah, yang bisa mengubah persamaan apapun jadi formula kemiringan. Namanya aturan pangkat, dan ini simple banget. Gini caranya. Langkah 1, ambil angka pangkatnya terus kalikan ke depan. Langkah 2, kurangi pangkat aslinya dengan 1. Udah, gitu dol. Cuma 2 langkah itu buat ngebongkar rahasia kemiringan kurva. Yuk, kita lihat contohnya. Misal, fungsi kita, Y sama dengan 6X kuadrat. Langkah 1, kalikan dengan pangkat 2, jadi 2 kali 6, hasilnya 12. Langkah 2, pangkat 2-nya kita kurangi 1, jadi pangkatnya sekarang tinggal 1. Hasilnya 12X. Pada, kita baru aja bikin sebuah formula baru yang bisa ngasih tahu kita kemiringan di titik manapun pada kurva awal kita. Keren kan? Oke, sekarang kita udah punya mesin pencari kemiringan ini. Waktunya kita balik ke pertanyaan awal. Gimana caranya nemuin puncak keuntungan itu? Yuk kita pakai alat baru kita ini buat pecahin teka-tekinya. Pertama, kita kenalan dulu sama pendapatan marginal atau MR. Gampangnya gini, ini tuh pertanyaan kalau kita jual satu barang lagi, kita dapat duit tambahan berapa? Dan dengan alat baru kita tahu kalau ini sebenarnya cuma kemiringan dari kurva total pendapatan kita. Nah, pasangannya MR itu ada biaya marginal atau MC. Ini ngejawab pertanyaan kalau kita mau bikin satu barang lagi, biayanya nambah berapa? Dan ya, benar tebakan Anda, ini adalah kemiringan dari kurva total biaya. Dan ini dia aturan emasnya dalam ilmu ekonomi. Puncak keuntungan itu tercapai pas pendapatan dari jual satu barang lagi, si MR, sama persis dengan biaya buat bikin satu barang lagi itu, si MC. Saat MR sama dengan MC, inilah puncak bukit kita. Titik di mana untungnya udah nggak nanjak lagi, tapi juga belum mulai turun. Oh iya, ini ada satu trik yang berguna banget di ekonomi. Untuk kurva permintaan yang lurus kayak gini, ada polanya loh. Kurva pendapatan marginalnya itu selalu punya kemiringan 2 kali lipat. Lihat bedanya? Dari beki jadi 2 beki. Ini jalan pintas yang bisa hemat banyak waktu. Oke, kita coba langsung di kasus beneran. Anggap aja sebuah perusahaan punya fungsi pendapatan dan biaya kayak gini. Nah, pakai trik sulap 2 langkah yang tadi, kita bisa langsung nemuin formula kemiringannya. MR-nya jadi 460 dikurang 4Q, dan MC-nya jadi Q. Cepat dan gampang banget kan? Nah, sekarang momen penentuannya. Kita pakai aturan emas tadi. MR sama dengan MC. Dari sini kita dapat persamaan yang simple banget. 460 dikurangi 4Q sama dengan Q. Tinggal kita cari deh nilai Q-nya berapa. Dan jawabannya adalah 92. Dengan ngitung persamaan tadi, kita jadi tahu kalau jumlah barang paling untung buat diproduksi itu tepat 92 unit. Bukan 91, bukan 93. Kalkulus ngasih kita jawaban yang presisi banget.
Dan kalau perusahaan itu ngejual pas 92 unit, keuntungan maksimal yang bisa mereka kantongi adalah 21.140 pound. Dari teka-teki bisnis yang kelihatannya rumit, kita dapat jawaban yang pasti. Semua ini berkat satu ide sederhana. Cari titik di mana kemiringannya nol. Tapi tunggu dulu. Kekuatan ide ini nggak berhenti di situ aja. Konsep mencari kemiringan ini, si diferensiasi, ternyata dipakai di mana-mana. Ini salah satu alat paling dasar dalam seluruh ilmu ekonomi. Ingat kan mesin pencari kemiringan kita? Ternyata alat yang sama persis ini dipakai buat banyak hal lain. Mau tahu seberapa sensitif pelanggan sama perubahan harga? Atau berapa tarif pajak yang paling ideal buat pemerintah? Bahkan buat ngitung efek domino dalam ekonomi. Semuanya pakai prinsip yang sama. Seperti yang ditekankan di materi sumbernya, ini semua intinya cuma satu kata, optimisasi. Mau itu memaksimalkan keuntungan, kesejahteraan sosial, atau pendapatan pajak, kalkulus ngasih kita cara yang sistematis buat nemuin titik terbaiknya. Ini jadi bikin kita mikir ya, kalau kita bisa nemuin puncak keuntungan, puncak apa lagi ya yang bisa kita temukan di dunia ini? Mungkin di sains, di teknologi, atau bahkan di kehidupan kita sehari-hari. Berapa banyak masalah optimisasi di luar sana yang sebenarnya nunggu buat dipecahin hanya dengan tahu cara mencari titik di mana kemiringannya nol.